benderanya India. Salah. Indo itu Indonesia, bukan India. Ah, salah. Ini di Korea ya? Soalnya kalau bahasa Korea tuh Indo itu India. Ada lagi Indo, ada Indonesia. Kalau mau Indo doang India gitu. Salah, ini nggak bisa dibiarkan. だからインドネシア人はインドネシアのことをインドっていうの。Ya, ya, ya. Caitlin thinks that Indonesia is in India. Also, Hah? Dawn, she thinks that Bali is a country. Jarak daripada Indonesia ke India itu tidak salah saya sehingga 8,000 kilometer lebih guys ya. Bayangkan bagaimana dia bisa bilang Indonesia itu ada di India. Kalau dia bilang Pakistan, Nepal, Bangladesh dengan India itu bisa diterima karena mereka itu tetangga. Tetapi kalau Indonesia dibilang di dalam negara India, Indonesia itu, aduh, saya pusing guys. Rozul Channel. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang bule bernama Don Coates, di mana saat ia berada di Australia, ia ditanya oleh salah seorang perempuan tentang India dan Indonesia. I like to daydream. And as I was racking through my dreams, it turns out this particular one was not a dream. It was a random memory of when I used to live in Australia, and on my last day before I moved back to Indonesia, there was this one girl called, well, let's call her Caitlin. Okay. I don't know why she couldn't ask me herself, but it turns out that she had asked 5 of my friends where Indonesia was. Dia tak tahu di mana Now, keep in Indonesia. mind, I was the only other Indonesian student at that school. There were just 2 Okay. Indonesians there. But all of my friends came back to me and said, Caitlin thinks that Indonesia is in India. Also, Dawn, she thinks that Bali is a country. Ya, benar-benar di luar nurul ketika mendengar warga asing yang menganggap Indonesia dan India adalah negara yang sama. Tentu, bagi bule atau warga asing yang belum pernah mengunjungi Indonesia, mungkin kita bisa mewajarkan kalau mereka bisa berpikiran seperti itu. Guys, temannya yang wanita mengatakan adakah Indonesia itu terletak di India guys? Apakah temannya itu tidak pernah belajar geografi? Jarak daripada Indonesia ke India itu tidak salah saya sehingga 8,000 kilometer lebih guys ya. Bayangkan bagaimana dia bisa bilang Indonesia itu ada di India. Kalau dia bilang Pakistan, Nepal, Bangladesh dengan India itu bisa diterima karena mereka itu tetangga. Tetapi kalau Indonesia dibilang sama seperti India di dalam negara India, Indonesia itu, aduh, saya pikir memang tidak belajar geografi, tidak sekolah saya fikir. Saya pusing guys, saya sendiri pun pusing apabila mendengar kata-kata begitu ya. Karena media di sana jarang sekali yang memberitakan kalau Indonesia dan India adalah negara yang berbeda. Ya. Namun, meskipun begitu, tak jarang banyak bule yang penasaran dengan India. Mereka ingin membandingkan apakah benar India dan Indonesia adalah negara yang sama. Dan saat mereka datang ke sana, mereka malah dibuat terkejut dengan kenyataan yang ada. Mulai dari pengalaman berwisata, dalam bayangan mereka mungkin pengalaman wisata di India sama halnya seperti di negara-negara Asia lainnya, seperti di Asia Tenggara. Namun saat melihat kenyataannya, ternyata lebih ekstrim dari yang dibayangkan. Salah satunya diungkapkan oleh seorang bule bernama Victor. Dalam akunnya ia benar-benar dibuat stres dengan kondisi di sana, yang benar-benar chaos dan berisik. I am leaving this city. Jadi India. I'm leaving this city right now, brother. I'm done. Benar-benar berisik ya di India dengan bunyi klakson. Pushes you to your limits. Today, I'm in a bad mood, and it's getting to my nerves. Benar-benar Chaos. bising guys ya. I'm telling you, you won't be able to understand it just by watching this video. You have to come here to feel it and to know what it is like. The non-stop stress gets to your head after 3 weeks. It's too much. Aduh. Ya, bisa terlihat dalam video, kondisinya benar-benar semrawut. Bandingkan dengan di Indonesia, meskipun negara kita adalah negara berkembang, tapi dari segi pengalaman berwisata dan kondisi kota, di negara kita jauh-jauh lebih teratur daripada di India. Lalu hal lain yang menjadi sorotan adalah soal keamanan. Di sana, perihal keamanan benar-benar memprihatinkan. Para wisatawan benar-benar harus menjaga barang bawaannya. Karena ada banyak sekali copet yang setiap saat bisa mengincar barang bawaan para wisatawan. Dan tidak hanya itu,
para wisatawan juga selalu digetok harga oleh warga lokal di sana. Tentu dari segi apapun, Ditipu harga. negara kita jauh lebih unggul. Karena Indonesia tidak hanya unggul dari segi pariwisata, tapi dari segi keamanan juga menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Karena sikap Iya. orang Indonesia terkenal akan keramahan dan kesopanan. Lalu, lebih dari itu, ada salah satu hal yang paling mencolok dan membuat para bule melongo, yaitu kualitas transportasi publik. Ya, Contohnya saja transportasi, kereta. Kondisi kereta di sana bisa dibilang sangat memprihatinkan. Allah. Banyak bule yang mengeluh tentang kebersihan, serta kenyamanannya selama perjalanan. Dari segi fasilitas, bisa dibilang kualitas transportasi di sana sangat-sangat ekstrim. Iya. You have food as Ini well. di kereta api India ya. Going back and forth, so you have like random smells of spices. Ada bau lagi dia bilang ya. And there's like food everywhere, like there's trash everywhere. Ada makanan bertebaran di mana-mana aja. Pasti banyak tikus kalau begini ya. Sebab makanan banyak bertebaran di mana-mana. The whole floor is to be avoided, and they were barefoot. Mereka tidak pakai sepatu ya. I can't get. Dia I bilang. have lowered my standards since I came to India, but no, man, this is extreme. This is proper extreme. Ya, bandingkan dengan kualitas transportasi kereta di Indonesia, di negara kita bisa dibilang transportasi keretanya sudah sangat-sangat maju. Stasiun-stasiunnya bersih, sistem pembelian tiket sudah digital, dan terjadwal Benar. serta pelayanannya yang profesional. Bahkan, sistem transportasi kereta kita jauh lebih baik daripada yang ada di Inggris. Ya. Tentu, dengan melihat fakta ini, semakin banyak bule yang membuka mata bahwa Indonesia bukanlah India. Kesalahpahaman Benar. yang terjadi selama ini perlahan mulai sirna, tergantikan oleh kekaguman yang luar biasa terhadap negeri kepulauan ini. Dari infrastruktur modern, pengalaman wisata yang menyenangkan, tingkat Ya. keamanan yang tinggi, hingga Ya. transportasi publik yang canggih, kita berhasil menunjukkan bahwa negara kita bukan negara berkembang biasa. Selain Benar, itu, guys, ya. kalau saja semua potensi negara kita dimanfaatkan dengan Buah maksimal, koko. tentu tidak ada bule yang menganggap kalau Indonesia sama dengan India. Kita tahu ya, kemungkinan ada bule-bule yang berkata begitu yang tidak pernah datang ke ASEAN ataupun tidak pernah datang ke Indonesia dan mengatakan Indonesia itu adalah di dalam India. Saya sampai sekarang masih kaget lagi guys, apalah yang mereka fikirkan ya. Dan ternyata mungkin memang saya fikir bule yang berkata begitu tidak belajar geografi. Dia sekolah, memang dia sekolah, tetapi mungkin bab untuk pelajaran geografi itu memang dia gagal lah. Bagi saya memang gagal ya. Jadi guys, itulah kita lihat apabila bule yang sudah pernah datang ke Indonesia, mereka memang akan betah, memang akan kagum dengan orang Indonesia yang sangat ramah, sangat sopan ya, sangat baik ya, dan sangat bersih juga berbanding dengan India. Oke, next video. Bentar. Tapi kok benderanya India? Kok benderanya India? Salah. Indo itu Indonesia, bukan India. Ah, salah. Ini di Korea ya. Soalnya kalau bahasa Korea tuh Indo itu India. Ada lagi Oh. Indo, ada Indonesia. Kalau mau Indo doang India gitu. Oh, Salah, gitu. ini nggak bisa dibiarkan. Iya. Jadi nanti aku besok aku tempelin merah ini. Tambah merah. Anyway, Merah putih. ih sedih banget salah, ntar orang-orang salah dong, taunya ini dari apa? Dari India tuh. Indonesia. Lucu lah orang Korea ni. lucu banget. Wah, guys, bagaimana ya kita lihat orang Korea pun ingat Indomie itu asalnya daripada India karena mereka pikirkan kalau perkataan Indo itu adalah bagi mereka itu adalah perkataan India. India. Jauh beda guys. Kalau in depan tu benar sama, tetapi do dengan dia tidak sama guys. Hai, orang Korea pun begitu juga ya. Pusing saya guys. インドとインドネシアって似てるってあいいジャパン思いがちじゃないですか。ヤッホーマナちゃんだよ。でもそもそも全然違う国で、インドネシアは東南アジアにある国。イン Indonesia ada ド di は Asia 南 Tenggara. アジアにある国。インドネシア語でインドのことを Okey, Indonesia ada di Asia Tenggara, India ada di Asia Selatan. Ini yang dikatakan oleh orang Jepang dan India dalam bahasa Indonesia adalah India. Ini ya. インディアっていうのね。そして日本語でインドのことはインドでしょ、インドネシアのことはインドネシアでしょ。だからなんか似てるのはそれのせいなんだけど、これまたややこしいことに、インドネシア語でインドネシアのことはインドネシアって言うんだけど、略語があって
インドネシアでインドネシアのことを略すとインドになるんです。だからインドネシア人はインドネシアのことをインドっていうの。わ Ya, ya, ya. あ、私この動画で何回インドネシアって言った。またな。 Oh, begitu ya. Sama juga pemahaman orang Jepang ini guys. Kalau sebut Indo ini mereka fikir adalah India. Kalau Indo itu sebut Indonesia, India sebut India. Jangan sebut Indonesia itu Indo. Sebut Indonesia itu Indo, otomatis orang Jepang ataupun orang Korea pikir Indo itu adalah India. Oh, begitu ya. Bang mau nanya apakah benar Indo itu di Jepang, Korea itu India? Oke, mohon maaf kalau Korea aku nggak tahu. Nah, kalau di Jepang, Indo ini artinya India. Jadi kalau ada yang ngomong orang Indo gitu, nanti kita orang Jepang mikirnya, oh lagi ngomongin soal India ya gitu. India, Indo. Indonesia, Indonesia. Gitu bahasa Indonesia. Jepangnya. Seperti yang saya katakan tadi lah, kalau mau sebut Indonesia, sebut Indonesia. Jangan sebut Indo di Jepang. Kalau sebut Indo saja di Jepang, berarti mereka fikir itu India. Okey, seperti yang kita reactionkan tadi, kadang-kadang memang bikin geleng kepala ya. Kok bisa orang bule dan orang Korea, orang Jepang masih ada yang salah faham soal Indonesia? Masa mereka enggak buka peta dulu? Dan Indonesia itu sebenarnya jauh banget daripada India, guys. Jaraknya tuh sampai 8,911 km. Bayangin aja. Itu udah sejauh-jauhnya lintas samudra. Kalau mereka nyebut-nyebut negara kayak Pakistan, Nepal ataupun Bangladesh mirip India, itu masih masuk akal lah. Kerana memang tetanggaannya langsung. Tetapi Indonesia itu jauh benar, guys. Indonesia itu di Asia Tenggara. India itu di Asia Selatan. Memang jauh. Jadi terus yang agak lucu juga orang Jepang kadang-kadang salah kaprah pas ngomong Indo. Langsung dikira India. Aduh, padahal kita lihat ya, jelas banget beda ejaan, beda negara, iaitu kita lihat beda budaya, beda segalanya. Kalau cuma singkatan daripada Indonesia, ya itu logiknya udah beda total sama India ya. Jadi harusnya negara-negara maju kayak Jepang bisa lebih peka, ataupun kayak bule ya, ataupun negara-negara yang ada di Eropah itu memang sudah harusnya peka, guys, lebih peka. Jangan asal tebak tanpa cek dulu. Apalagi sekarang zaman digital, info semua ada di ujung jari, semua ada di HP. Jadi tidak susah untuk cari infonya. Tapi ya, walaupun kadang-kadang disalahpahami, Indonesia tetap punya daya tariknya sendiri. Memang betul ada juga keturunan India di beberapa daerah, terutamanya kita lihat di Medan lah yang paling ramai ya, Sumatera Utara. Di sana memang komunitas India cukup kuat dan hidup berdampingan dengan harmonis. Tetapi mereka sudah nggak bisa ngomong India. Mereka bisa berbahasa Indonesia saja. Tetapi itu nggak bikin Indonesia jadi mirip India. Ya, yang pasti siapapun yang datang ke Indonesia pasti bakal ngerasa nyaman. Soalnya orang Indonesia itu terkenal ramah, sopan dan bikin betah banget buat siapa aja yang berkunjung ke tanah air Indonesia. Itu yang saya tahu tentang Indonesia. Karena saya sering bolak-balik juga ke Indonesia, ke Jakarta ya, ke Bandung, ke Kalimantan. Jadi saya tahu bagaimana sifat-sifat orang Indonesia itu. Jadi apa yang kita harapkan seperti ini, jangan ada bule lagi, orang Jepang lagi, orang Korea lagi menganggap itu Indonesia itu sama seperti India. Itu kita rasa kita boleh kasih tahu ya, kasih paham bagi mereka yang baru datang. Tapi jadi mereka yang sudah lama yang tinggal di Indonesia, bule-bule, para wisata daripada Jepang, daripada Korea, daripada Eropah sana, mungkin mereka sudah tahulah tentang Indonesia itu. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. So guys, bagi teman-teman yang belum lagi tekan butang subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.